Bandung itu nggak ada loh yang namanya Jalan Majapahit, Hayamuruk, dan Gajah Mada itu. Berikut pun juga di tanah Jawa, baik itu Jawa Timur, Jogja, gitu. Nggak ada tuh yang namanya Jalan Pajajaran, Siliwangi itu nggak ada. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu, puasanya tetap jalan lancar. Kali ini jangan lupa ya subscribe channel saya, karena channel saya ini tuh udah ganti nama. Kalau kemarin kan Ijot TV, cuman ada yang ngetawain gitu. Kok namanya Ijot sih? Ya Ijot tuh nama nenek-nenek sebenarnya, karena bingung dulu itu mau bikin nama channelnya apa. Ya udahlah, ada yang di otak Ijot aja gitu. Oke, jadi sekarang ganti nama jadi Ferry Syahreza, yaitu nama gue sendiri. Kalian yang pernah tinggal di Bandung atau orang Bandung, pernah nggak sih kalian terpikir menemukan nama Jalan Gajah Mada atau Jalan Hayamuruk atau Jalan Majapahit? Kalau di Jogja, nemuin nggak kalian kalau di Jogja ada nama Jalan Pajajaran atau Jalan Siliwangi? Oke, nah jadi ternyata sebelum tahun 2017 itu di Bandung itu nggak ada loh yang namanya Jalan Majapahit, Hayamuruk, dan Gajah Mada itu. Berikut pun juga di tanah Jawa, baik itu Jawa Timur, Jogja, gitu. Nggak ada tuh yang namanya Jalan Pajajaran, Siliwangi itu nggak ada. Nah, tapi semenjak 2017, nah barulah Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan meresmikan nama baru untuk Jalan Ring Road Yogyakarta, jalur yang melingkar sepanjang 36,73 km itu resmi bernama menjadi Jalan Siliwangi, Jalan Pajajaran, Jalan Majapahit, Jalan Ahmad Yani, dan Profesor Wiryono Projodikoro SH, dan Jalan Brawijaya. Momen penamaan jalan tersebut itu dianggap menandai berakhirnya perselisihan antara suku Sunda dan suku Jawa. Jadi sebelum ada pergantian nama, kita nggak ada nih yang di Bandung khususnya ya. Di Bandung nggak ada tuh yang namanya Jalan Majapahit atau Jalan Hayamuruk. Oke, itu di Bandung ya. Kalau di Tasik ada nggak ya? Oke, kayaknya nggak ada juga ya. Di Sukabumi juga nggak ada. Terus di Garut ada nggak Jalan Majapahit? Kayaknya nggak ada. Jadi kayaknya di daerah-daerah Sunda itu nggak ada yang namanya berbau-bau jalan itu, ataupun juga di Jawa Timur. Tapi saya pernah tinggal di Jember, kayaknya di Jember ada Jalan Pajajaran. Kalau di Jember ada Jalan Pajajaran, terus Jalan Siliwangi di Jember. eh, Mungkin saat itu Jember daerah kerajaan Blambangan kali ya, bukan ini. Oke, jadi ketegangan antara Sunda dan Jawa ini hingga berdampak ke masalah penamaan jalan loh guys. Nah, jadi berawal dari abad 14, kala itu terjadi perang Bubat. Pertikaian antara kerajaan Sunda dan kerajaan Majapahit. Oke, pantesan kalau di Jember masih ada Jalan Pajajaran waktu itu sebelum 2017. eh nggak, di Jember itu gue nemuin Jalan Pajajaran meskipun ini pergantiannya tahun 2017. Di Jember ada Jalan Pajajaran karena mungkin Jember itu dulunya bukan kerajaan Majapahit tapi Blambangan. Eh, Sorry kalau gue salah ya. Menurut beberapa riwayat, perang Bubat itu berawal dari niat Raja Majapahit ingin mempersunting atau memperistri putri kerajaan Sunda Dyah Pitaloka. Nah, niat Hayamuruk yang ditanggapi sinis oleh kerajaan Sunda, mereka mencurigai Majapahit ini hanya ingin memperluas kerajaan mereka hingga ke Jawa Barat. Nah, jadi menurut sejarah, Majapahit ini adalah kerajaan yang sangat besar. Jadi bahkan istilah Nusantara itu adalah visi dari si Gajah Mada itu sendiri. Nusa itu kan pulau ya, jadi antar pulau-pulau. Jadi memang perluasan wilayah kerajaan Majapahit itu luar biasa sampai ke daratan Myanmar kalau nggak salah ya. Pokoknya sangat luas sekali. Nah, cuman di antara semua kerajaan yang ada di Nusantara itu takluk sama Majapahit, hanya kerajaan Sunda yang tidak takluk sama sekali. Jadi Majapahit itu nggak bisa menguasai
kerajaan Sunda gitu atau kerajaan Pajajaran gitu. Kalau kerajaan-kerajaan lain mah takluk sama Majapahit, cuma tetangganya ini kerajaan Sunda dia nggak takluk. Nah, makanya kerajaan Sunda mungkin mencurigai si Hayam Wuruk untuk mempersunting putri Dyah Pitaloka itu hanya bermaksud untuk menginvasi atau mengekspansi atau memperluas kerajaannya dia. Karena memang sekali lagi Patih Majapahit yaitu Gajah Mada melontarkan dengan istilah Sumpah Pelapanya itu yang sangat terkenal, yaitu menyatukan seluruh wilayah Nusantara dalam satu kerajaan. Nah, situasi semakin runyam karena Hayam Wuruk meminta kerajaan Sunda mengirim Dyah Pitaloka ke Majapahit. Padahal dalam adat masa itu, rombongan mempelai laki-laki lah yang harus menyambangi calon pengantin perempuan untuk melamar. Tapi ini malah si Hayam Wuruk tuh yang meminta si Dyah Pitaloka yang datang ke Majapahit. Akhirnya kerajaan Sunda mengirimkan utusan ke Majapahit. Nah, rombongan ini dipimpin oleh Linggabuana. Namun dalam perjalanan mereka bertemu pasukan Gajah Mada. Pertemuan ini menimbulkan kesalahpahaman dan berujung dengan pertempuran. Rombongan Linggabuana pun tewas. Nah, setelah Linggabuana tewas, Dyah Pitaloka bunuh diri. Dia melakukan ritual bela pati, yaitu bunuh diri untuk menyelamatkan kehormatan bangsanya dan mencegah diperkosa. Tindakan Putri Sunda ini diikuti para perempuan di kerajaan tersebut. Jadi kayak macam harakiri gitu ya, cuman kan harakiri di Jepang itu ya gitu ya macam harakiri, tapi ini lebih menyelamatkan kehormatan ya. Nah, peristiwa itu pun dinamakan Perang Bubat karena terjadi daerah pesanggerahan Bubat. Setelah kejadian itu, Hayam Wuruk sempat meminta maaf dan meminta seorang seniman Bali untuk membuatkan syair Kidung Sunda. Tujuannya agar peristiwa itu dikenang dan diambil hikmahnya. Namun peristiwa itu terus dikenang dan terus menimbulkan ketegangan antar Sunda dan Jawa. Karena Perang Bubat ini tuh sampai sekarang juga mungkin ketegangan antara suku Sunda, suku Jawa itu masih terasa, meskipun itu hanya untuk segelintir orang ya. Tapi untuk sekarang sih sudah I don't care lah gitu loh, udah masa bodoh gitu kan. Tapi kalau bagi-bagi penganut sejarah yang memang sangat ini banget, kayak masih aja rasanya. Sebelum pergantian nama Jalan Ring Road Yogyakarta, memang di kota Bandung kita nggak bakalan temukan yang namanya Jalan Gajah Mada atau Jalan Majapahit. Ya, meskipun Majapahit ini dianggap sebagai tokoh yang cukup berpengaruh dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Kebanyakan rakyat Sunda ini menganggapnya tidak pantas akibat tindakan yang dianggapnya tidak terpuji dalam tragedi Perang Bubat itu. Oke guys, gimana tanggapan kalian? Oke, jadi nah pasca setelah 2017 kan sudah ada tuh di Surabaya udah ada yang namanya Jalan Sunda, Jalan Pajajaran, terus di Yogyakarta juga sudah ada, dan di Bandung juga sudah dirubah, ada Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, dan Jalan Citra Resmi. Oke, mudah-mudahan semuanya harmonis, semuanya tidak ada unsur-unsur lagi ke bawah masa lalu ya. Oke guys, itu aja. Jangan lupa subscribe dan share jika kalian suka. Oke, thank you.